Shalom adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan pasti baik Bun. Kak Lani percaya Bun kalau anak-anak adik-adik di rumah pasti semuanya sukacita. Kak Lani bagaimana kabarnya? Baik Bun. Puji Tuhan. Bunda Santi apa kabar? Luar biasa. Bun, aku tuh pengen loh Bun. Gimana? Untuk bisa selalu berbuat baik Bun dan selalu bersukacita di situasi yang sekarang ini terjadi Bun. Adik-adik pengen nggak selalu sukacita? Nanti kita akan belajar bersama ya, gimana caranya kita. Nanti Bunda ajarin aku loh ya. Nanti kita belajar bersama Sip. ya adik-adik. Tapi sebelum kita belajar, kita puji Tuhan dulu biar kita happy, senang. Kita nanti harus pakai gerakan ya Bun ya, supaya badan kita juga sehat. Ya. Apa lagunya? Sangingin Yunan. Srengenge Yunan. Adik-adik bisa ya lagunya ya, Srengenge Yunan. Srengenge Yunan kanthi mulya. Kita nyanyikan bersama-sama. Srengenge Yunan. Music. Srengenge Yunan kanthi mulya, angine mitet lawan rena, manuk ing oje ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Bunda, hari ini aku percaya kalau adik-adik walaupun di rumah ibadahnya pasti mereka menyanyi tadi Semangat ya, mau sukacita. Karena cuacanya memang hari ini cerah sekali. Matahari bersinar. Kalau dalam bahasa Jawa, Srengenge Yunan. Nah, Ya. kita kan Jawa harus nguri-nguri ya Bun. Betul. Kabudayan Jawa. Yuk, sekarang kita mulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa dulu, ya. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Lani. Mari Kak Lani. Yuk adik-adik yuk, kita mau ambil sikap berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan seluruh keluarga kami. Tuhan memberikan kami sukacita, semangat, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini, di hari Minggu, kami bisa kembali beribadah bersama dengan teman-teman dan guru-guru kami walaupun tidak secara langsung. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya, kami mau menjadi anak yang baik, memuji, memuliakan nama-Mu, dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tetapi kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca kitab suci. Adik-adik boleh buka kitab sucinya ya. Kita akan baca bersama dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-60. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Adalah seseorang yang bernama Stefanus. Stefanus ini adalah satu di antara 7 orang yang dipilih untuk
untuk membantu para rasul setelah sepeninggalan Tuhan Yesus. Nah, Stefanus ini adalah seseorang yang dikaruniai dengan iman yang penuh dan hikmat serta Roh Kudus menyertai dia dalam setiap hal yang dikerjakan. Stefanus juga dikaruniai dengan kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat. Banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Stefanus termasuk menyembuhkan orang. Nah, karena kemampuannya Stefanus untuk melakukan mujizat ini, banyak sekali orang yang tidak suka dengan Stefanus. Ada sekelompok orang Yahudi yang tidak menyukai Stefanus, lalu mereka mendatangi Stefanus. Ketika mereka mendatangi Stefanus, kemudian orang-orang Yahudi ini berdebat dengan Stefanus. Tetapi ingat, tadi Stefanus itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang Yahudi ini kalah ketika berdebat dengan Stefanus. Kemudian pergi meninggalkan Stefanus. Tetapi mereka tidak kekurangan akal untuk menjatuhkan Stefanus. Karena rasa tidak sukanya kepada Stefanus yang sangat besar. Kemudian orang-orang Yahudi ini pergi ke daerah sekitar tempat tinggal Stefanus dan mereka menceritakan kabar bohong, menghasut orang-orang dengan mengatakan bahwa Stefanus ini adalah orang yang menghujat Allah dan menghujat Nabi Musa. Kemudian orang-orang Yahudi ini melaporkan ke mahkamah apa yang sudah dilakukan oleh Stefanus. Mahkamah kemudian memanggil Stefanus untuk diperhadapkan pada pengadilan. Dan orang-orang Yahudi ini juga mengajukan saksi-saksi dusta untuk menjatuhkan Stefanus. Karena kesaksian dari orang-orang yang bersaksi dusta ini, kemudian Stefanus melakukan pembelaan atas apa yang sudah disampaikan oleh para saksi dusta. Stefanus menyampaikan bahwa dia melihat langit yang terbuka dan di sana dia melihat Tuhan Yesus. Dan juga Stefanus mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu sama dengan nenek moyangnya yang terdahulu yang juga menolak Tuhan Yesus dan menolak nabi-nabi. Dan bahkan tidak hanya sekedar menolak tetapi sampai membunuh para nabi. Termasuk membunuh Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Begitu mendengar pembelaan Stefanus, orang-orang itu kemudian bertambah marah dan mereka menyeret Stefanus keluar dari ruang pengadilan. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu ketika sudah berada di luar ruang pengadilan? Ternyata mereka mengambil batu dan melempari Stefanus dengan batu-batu besar. Sampai Stefanus akhirnya sekarat dan mendekati pada kematian. Ketika Stefanus sudah sekarat dan merasakan bahwa dia kesakitan luar biasa, Stefanus masih sempat berdoa. Apa yang diucapkan Stefanus dalam doanya? Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi, Stefanus mengatakan bahwa dia tidak ingin dosa-dosanya ditanggungkan kepada orang-orang yang menganiaya dia. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita peroleh? Pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari kejadian yang dirasakan oleh Stefanus saat itu? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman Stefanus. Yang pertama adalah bahwa Stefanus tidak takut melakukan pelayanan, tidak takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan dia dengan yakin mau melakukan hal yang baik karena dia tahu bahwa Roh Kudus menyertai dia, sehingga dia dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak takut terhadap kata-kata orang, ancaman orang, cercaan orang, hinaan orang, dia tidak takut. Karena keyakinannya hanya satu, bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan segala hal perbuatan baik yang ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Itu yang menjadi keyakinan. Nah, adik-adik,
Sudahkah kita melakukan hal baik dimulai dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan di rumah? Lebih-lebih pada saat ini, kita lebih banyak di rumah. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Hal baik apa yang bisa kita lakukan di rumah? Banyak sekali yang bisa kita lakukan di rumah dimulai dari hal yang paling sederhana. Ketika kita bangun tidur, pasti adik-adik berdoa kan? Nah, setelah berdoa apa yang dilakukan? Paling tidak membersihkan dan merapikan tempat tidurnya lagi. Kemudian membantu bapak dan ibu, mama, papa di rumah menyapu atau merapikan rumah. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau anak-anak perempuan mungkin bisa membantu memasak, membantu menyiapkan makanan di meja makan. Untuk anak-anak yang cowok-cowok, yang laki-laki mungkin bisa menyapu halaman atau apa saja yang bisa dilakukan. Nah, jangan lupa tetap selalu berbuat baik, lebih-lebih di rumah saat ini, ciptakan saling menolong di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar ya tentang contoh yang sudah Stefanus ajarkan untuk kita melalui Bunda Eria. Nah, adik-adik, Kak Lani percaya kalau adik-adik pasti bisa melakukan hal yang baik dimulai dari keluarga. Nah, maka ya, dan kita juga akan berdoa untuk sekolah kita. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami mau Tuhan belajar dari Stefanus yang walaupun berat untuk selalu berbuat baik, tapi Tuhan Engkau menolong Stefanus untuk dapat terus berbuat baik dimanapun ia berada, walaupun orang-orang di sekitarnya juga tidak suka. Kami juga mau Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami melakukan hal yang baik, hal yang benar, sehingga kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini berdoa Tuhan untuk bangsa kami, Indonesia tercinta, yang saat ini sedang dilanda virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis, untuk setiap orang-orang yang bekerja dalam menangani virus ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat melayani dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pasien ataupun saudara-saudara kami yang terkena virus. Tuhan Kau memberikan kekuatan, Tuhan pulihkan, biarlah kembali sehat lagi dan bisa beraktivitas dengan baik, menerapkan pola hidup sehat dan juga terus bersukacita walaupun mereka sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang senantiasa membimbing kami di rumah untuk belajar. Tuhan memberikan hikmat, kesabaran untuk orang tua kami sehingga dapat membimbing kami belajar di rumah dengan baik. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita untuk orang tua kami sehingga dapat menjalani hari-harinya juga dengan penuh semangat. Berkati Tuhan apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami. Tuhan, walaupun mungkin kami jenuh, berat untuk belajar di rumah, tapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk kami sehingga kami tetap dapat mengikuti belajar di rumah dengan baik. Dan kami juga mau tekun dan rajin belajar untuk menggapai cita-cita kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa permohonan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kami juga mau berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, demikian tadi adik-adik ibadah sekolah minggu GKJ Medan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.